Shalom. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab karena kasih-Nya kita dipertemukan lagi untuk minggu ini ya. Ini minggu kedua di bulan Oktober, tepatnya tanggal 11 Oktober 2020. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur di dalam hal kita nyatakan dengan bentuk untuk merenungkan firman Tuhan. Dan dalam ibadah minggu kali ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan dengan tema minggu ini berbicara tentang full heart. Ya. Full heart. Apa itu? Ya, kita akan merenungkan lebih jauh lagi ke depan dan kekasih Tuhan bersiapkan diri untuk bisa mendengarkan dengan baik, merenungkan dengan baik, minta Roh Kudus untuk memberikan karunia pemahaman dan kekuatan untuk bisa melakukannya. Dan mari kita lihat tentang apa itu full heart dari dasar firman Tuhan terambil dalam Yosua 14 ayat 14. Firman Tuhan demikian. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Sekali lagi, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Jadi kita sudah mulai tahu apa itu full heart, yaitu tentang sepenuh hati. Apa itu sepenuh hati? Dalam konteks kita membawa suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam ini kehidupan rohani yang diaplikasikan di dalam atau diimplementasikan di dalam kehidupan kita semasa di dunia ini. Ya, full heart atau sepenuh hati itu diperlukan dalam segala hal, termasuk di dalam membangun relasi, bukan saja dengan Tuhan, tapi secara sesama. Misal, pertama, dalam kita melamar pekerjaan, kan ada interview gitu ya. Seringkali dalam interview itu ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit menjebak. Begini, apakah kamu akan sepenuh hati mengerjakan pekerjaanmu? Ya, ini pertanyaan yang untuk menggali seorang calon pekerja, bagaimana dia bersikap tentang pekerjaan yang dia mau lamar atau dia mau kerjakan. Jadi pertanyaan ini wajar-wajar saja. Untuk apa? Menggali bagaimanakah dia, betulkah dia, sungguh-sungguhkah dia, sepenuh hati kah? Atau karena kebetulan dia datang untuk mau melamar. Nah ini. Misal yang kedua, dalam hal dia berpacaran ya, tahu menentukan pasangan hidup. Yang laki-laki atau yang perempuan sama, biasanya mulai gombal-gombal dulu lebih awal gitu kan, rayu-merayu lebih awal. Tapi pasti juga ini yang keluar sebagai senjata pamungkas dari seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik. Senjata pamungkas itu senjata terakhir yang itu punya kuasa, bukan? Sama dengan pertanyaannya begini, apakah kamu sepenuh hati mencintaiku? Senjata andalan gitu ya. Senjata andalan terakhir untuk nanti mengikat suatu hubungan. Nah, pastinya untuk mendapatkan si jantung hati ini, entah itu laki-laki atau perempuan. Iya, itu jawabannya. Iya, itu jawabannya. Tadi udah mikir jauh atau hanya sekedar menjawab pertanyaan itu supaya mendapatkan belahan jiwa. Iya, mengapa? Karena memang ini pertanyaan untuk mencari tahu lawannya, bagaimana sikapnya ini kan gitu ya. Apakah dia serius atau tidak? Apakah dia mau main-main atau dia hanya sekedar mau melampiaskan sesuatu? Tapi jika hubungan itu berjenjang
dan masuk terus lebih jauh ke dalam, dan akhirnya menuju kepada suatu hubungan yang lebih lagi, lebih baik lagi. Artinya menuju kepada suatu hubungan pernikahan. Itu pertanyaan ini kemudian akan diikrarkan menjadi suatu kekuatan yang lebih hebat lagi, kan gitu ya. Akhirnya muncullah ada apa namanya? Sumpah nikahan, sumpah perkawinan. Aku akan setia kepadamu baik dalam suka maupun duka, dan seterusnya. Dan seterusnya tanya orang-orang yang sudah menikah ya. Mereka pasti lebih tahu. Nah, ini bagian dari apa yang dimaksudkan dengan sepenuh hati. Gak mungkin kita bisa percaya kepada seorang yang setengah hati. Tapi kita bisa membawa diri kita bisa menaruh diri kita atas harapan kepada seseorang kalau kita tahu dia sepenuh hati. Itu dalam level, atau itu dalam strata, atau itu dalam kelas dunia pun itu dibutuhkan tentang full heart atau sepenuh hati. Nah, apalagi dengan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Dia yang mengenal setiap hati. Tentu dia, yaitu Tuhan, juga mencari yang full heart atau yang sepenuh hati itu dari kita. Dan pasti jika Tuhan mencari itu penting. Dan jika itu penting, maka itu akan ada dampaknya. Dan dampaknya pasti luar biasa. Kan gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi begini munculnya. Dalam hal apa sikap full heart atau sepenuh hati itu harus kita tunjukkan? Atau dalam hal apa kita harus implementasikan sikap atau tindakan yang full heart itu, yang sepenuh hati itu? Kalau kita mau jawab jujur, bahwa artinya sesungguhnya dalam segala hal, artinya positif-positif ya, dalam segala hal Tuhan mencari yang full heart itu dari kita. Tidak satu, tidak dua hal, tidak tiga hal, tapi segala hal yang positif yang dikehendaki Tuhan. Nah, jika dengan demikian, setiap tindakan yang full heart atau yang sepenuh hati kita lakukan, itu akan memberi dampak yang positif. Nah, ini kita mulai masuk. Apa itu full heart? Apa kaitannya dengan kita? Dan termasuk dalam kehidupan rohani. Apa dampaknya jika kita bersikap full heart atau sepenuh hati dalam kaitannya membangun relasi hubungan dengan Tuhan? Setidaknya ada 5 hal. Pertama, jika full heart atau sepenuh hati dapat kita lakukan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Pertama, bicara tentang melihat kemurahan. Yang kedua, berbicara tentang menerima berkat. Yang ketiga, berbicara tentang mendapat kepercayaan. Yang keempat, berbicara tentang bebas dari hukuman. Dan yang kelima, berbicara tentang melihat Yesus. Ini dampak positif ketika kita bersikap full heart atau sepenuh hati dalam membangun relasi kita dengan Tuhan yang terbaik. 5 hal ini menjadi dampak dalam kehidupan kita. Secara rohani, tetapi juga bagian jasmani bisa kita nikmati dari dampak positif ini. Karena Tuhan mengerjakannya untuk kita. Baik, kita mau lihat satu persatu. Tentunya dari awal. Setiap tindakan yang full heart akan memberi dampak yang positif untuk kita. Yang pertama, saya berbicara tentang melihat kemurahan. Kiranya itu referensi dalam Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Kita suka dengar berbahasa ya. Mungkin berbahasa yang salah satu terkenalnya yang sudah kita hafal, kita tahu bunyinya seperti ini. Dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati siapa yang tahu? Gitu ya. Nah, ini hati-hati dalam membangun hubungan pacaran untuk masuk ke satu hubungan lebih lagi ke depan. Ini pepatah
Atau peribahasa harus ingat-ingat supaya kita tahu dengan siapa lawan kita, dengan siapa kawan kita, dengan siapa kita mau bangun hubungan, kan gitu ya. Sesungguhnya atau dalam berbahasa dikatakan bahwa dalamnya laut dapat diukur, di dalamnya hati siapa yang tahu. Artinya tidak ada satu manusia dapat memahami satu manusia yang lain di dalam isi hati manusia itu. Itu sebabnya perihal tentang penuh hati, full heart, kita mengharapkan dari seseorang yang bersentuhan dengan kita, yang berrelasi dengan kita, yang berjalan bersama dengan kita, yang setim dengan kita, kan gitu ya. Kita perlu tahu dia seperti apa. Full heart, sepenuh hati, penting di sini. Tetapi peribahasa ini tidak berlaku dalam kamus Tuhan, gitu ya. Tidak berlaku bagi Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatu terbuka di hadapan Dia, di hadapan Tuhan. Bahkan isi hati manusia yang tadi itu bilang siapa tahu, yang tiada terukur, bagi Tuhan terbuka dengan jelas. Dan itu yang tercatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan bilang manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat dari dalam. Tuhan melihat dari dalam, dari hatinya. 1 Samuel 16 ayat 7. Waktu Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah Isai, di situ ada 6 anak, termasuk yang paling bungsu Daud. Tuhan bilang ke sana, terus nanti kau ambil salah satu anak dari Isai, dan kemudian engkau urapi dia untuk menjadi raja Israel. Waktu anak pertama datang, Eliab, oh dia lihat ini gagah, ini hebat. Dia bilang, inikah dia yang dimaksud Tuhan? Ya, Tuhan bilang, enggak, kau cuma lihat kulit luarnya, tapi aku Tuhan melihat dalam. Nah ini artinya bahwa secara manusia dengan manusia tidak memahami di dalam manusia itu sendiri, tetapi Tuhan memahami, bahkan lebih tahu dari apa yang manusia itu sendiri tahu di dalamnya, kan gitu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, pertama, kalau kita full heart, kalau kita sepenuh hati membangun relasi dengan Tuhan, ini yang terjadi, melihat kemurahan Tuhan. Dalam hal ini berbicara tentang apa? Siapa berani, siapa penakut, Tuhan tahu. Siapa berani, siapa penakut, Tuhan tahu. Dan itu terbukti ketika nanti berhadapan dengan Goliat. 3 kakak dari Daud yang hebat-hebat, baik itu Eliab, Aminadab, Syama, semuanya mengundurkan diri, tidak berani menghadapi Goliat. Tapi seorang Daud yang kelihatan lemah dan masih terlalu muda dan tidak berpengalaman berperang, mampu berani menghadapi Goliat, bahkan akhirnya memenangkan peperangan perkelahian melawan Goliat. Nah ini kita berpikir orang yang hebat itu pasti mampu. Nanti dulu, belum teruji, belum terukur di dalam kualitas yang Tuhan inginkan. Tapi kita berpikir orang itu gak ada apa-apanya, orang itu lemah, orang itu tidak punya apa-apa. Belum tentu. Tuhan lebih mengenal dia, Tuhan bisa pakai dia. Ini yang terbukti di dalam kehidupan Daud. Nah, berbicara dalam hal ini membuktikan bahwa apa? Yang penting kita bangun baik-baik hubungan dengan Tuhan. Kita membina relasi dengan Tuhan. Secara apa? Sepenuh hati. Dan kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang besar itu. Di mana mungkin orang tidak berpikir tentang kita, tetapi Tuhan bisa mengangkat kita. Dan akhirnya orang melihat kita, wah luar biasa. Mengapa itu terjadi? Karena kita sudah membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang sepenuh hati, yang full heart. Bilangan 32 ayat 11-12 menjadi catatan pelajaran bagi kita. Bagaimana full heart ini memberikan garansi kematian atau garansi kehidupan dan menikmati kemurahan yang besar dari Tuhan. Bilangan 30 ayat 11-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas,
tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengakui atau tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Ayat 12 ini yang menarik. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jemaat kekasih, perhatikan baik-baik di sini. Ternyata tidak sia-sia orang yang dekat-dekat dengan Tuhan, orang yang percaya baik-baik dengan Tuhan, orang yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara full heart atau sepenuh hati. Garansinya luar biasa. Kemurahan Tuhan yang hebat, yang besar itu pasti akan dinikmati. Bilangan 32 ayat 11-12 menjadi catatan pelajaran bagi kita. Awas-awas bagi kita. Lihat, seluruh bangsa Israel yang usianya di atas usianya 20 tahun ke atas dihabiskan Tuhan, dibinasakan Tuhan, dan mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan mulai dari nenek moyang mereka. Mengapa? Karena mereka tidak percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Mereka tidak full heart mengikuti Tuhan. Ini kita harus belajar baik-baik. Kita harus hati-hati. Tapi dalam perbandingan yang terbaik di situ ada dua orang, Yosua dan Kaleb, yang berhasil Tuhan bawa masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena apa? Dia bilang karena mereka berdua beda dengan yang lain. Mereka berdua sepenuh hati percaya mengikuti Dia. Ini perbedaannya. Pasalnya apa? Ada gara-gara 10 orang pengintai yang penakut. Harusnya ada 12 orang ya. 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai negeri perjanjian untuk nanti mereka masuk ketika keluar dari tanah Mesir. Sama-sama 12 ini pergi mengintai daerah perjanjian itu. Tapi balik datang laporan 10 orang pengintai yang penakut ini mempengaruhi seluruh umat Israel, sehingga akhirnya mereka tidak berani masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka berkata yang lebih-lebih, di sana ada raksasa dan kami lihat kami seperti belalang dan kita pasti akan binasa dimakan habis oleh raksasa-raksasa orang-orang enak yang ada di tanah perjanjian itu. Mengapa mereka bisa takut? 10 orang mempengaruhi seluruh Israel yang usia 20 tahun ke atas pada waktu itu. Mengapa mereka bisa takut berbeda dengan Yosua dan Kaleb? Kita paham baik-baik. Karena mereka tidak sepenuh hati percaya akan janji pembelaan Tuhan. Selama bulan September saya sudah bicara tentang 5 minggu itu, bagaimana Tuhan tahu membela kita ya. Tetap kita ingat itu. Di situasi yang sukar saat ini, di situasi yang sulit saat ini, di situasi di mana mau makin dekat dengan orang-orang karena COVID, tetap percaya sepenuh hati, full heart bahwa Tuhan Yesus mampu membela. Itu yang menjadi garansi kemenangan kita di dunia yang penuh dengan ancaman maut itu. 10 orang mempengaruhi banyak orang Israel, sehingga akhirnya mereka tidak berani mau masuk tanah perjanjian. Karena apa? Mereka ketakutan, tidak memiliki iman atau tidak sepenuhnya hati percaya kepada Tuhan. Berbalik dengan Yosua dan Kaleb, mereka bisa melihat kemurahan Tuhan yang besar dan dibawa masuk ke tanah perjanjian karena mereka sekali lagi sepenuh hati atau seutuhnya beriman tanpa ragu, menaruh percaya pada kekuatan pertolongan Tuhan sanggup memberi kemenangan kepada mereka. Dan kalau kita baca, itu kebenarannya terjadi. Mereka menikmatinya. Ya. Yang kedua, setiap tindakan yang full heart pasti akan memberikan dampak yang positif. Apa dampak yang positif yang kedua dari full heart ketika kita membangun hubungan itu bersama di dalam Tuhan? Yang kedua berbicara tentang apa? Menerima berkat. Ulangan 16 ayat 6-8. Tapi bukan berarti begini. Akibat dari kita karena sepenuh hati atau full heart, karena kita percaya kepada Tuhan, maka membuat Tuhan tergerak untuk memberkati. Jadi akhirnya ujung-ujung kita jadi sepertinya merasa bahwa berkat itu ada karena ada andil kita di situ, kan gitu ya. Juga jangan hati-hati. Jangan sampai kita berpikir naif seperti itu. Jadi kita bisa mempengaruhi Tuhan, bukan. Tapi maksud sepenuh hati di sini atau full heart di sini
Sepenuh hati berbicara, artinya sepenuh hati percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber berkat. Maka sebenarnya kita sedang merendahkan diri di hadapan Sang Penguasa. Nah, ini maksudnya. Ketika kita secara full heart atau sepenuh hati bergantung, berharap, percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Dia yang maha besar, Dia yang maha berkuasa, Dia yang memiliki segala otoritas. Ini. Jadi kenapa kita menikmati berkat? Karena kita full heart atau kita sepenuh hati membangun relasi dengan Dia. Karena kita membuktikan bahwa kita tahu diri kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa memperoleh berkat sendiri karena kekuatan kita. Kita tidak bisa menikmati berkat oleh karena kemampuan kita. Tidak. Ya, waktu kita percaya Dia sungguh-sungguh sepenuh hati, maka membuktikan bahwa kita tahu diri kita tidak siapa-siapa. Kita butuh Tuhan kita yang hebat, kita butuh Tuhan kita yang agung, kita butuh Tuhan yang luar biasa pemilik sumber berkat itu. Ini yang berkenan kepada Dia. Merendahkan diri dengan apa? Dengan sikap full heart melayani Dia atau melakukan perintahnya. Ulangan 18 ayat 6-8. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Maksudnya begini. Ini ditujukan kepada kaum Lewi atau para imam. Artinya, kalau mereka sepenuh hati, mereka dengan full heart datang di hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan, dan sungguh-sungguh melayani, mereka punya hak menikmati rezeki. Atau apa di sini rezeki? Mereka punya hak mendapatkan berkat. Mengapa? Karena ada aturan yang dibuat di Israel pada waktu itu. Suku Lewi, kaum imam, tidak mendapatkan harta yang dibagi-bagi pada waktu mereka masuk ke tanah perjanjian. 11 suku mendapatkannya, tapi cuma satu suku Lewi tidak mendapatkan. Mengapa? Karena nanti mereka mendapatkan bagian mereka dari apa yang didapatkan oleh 11 suku Israel itu. Sehingga di sini dikatakan dalam Ulangan 11, kalaupun datang suku orang-orang Lewi itu datang dari manapun dia, tapi kalau dia datang ke rumah Tuhan dengan sepenuh hati dan dia mengambil bagian dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bagian berkat atau rezekinya akan tetap sama seperti orang-orang Lewi atau nenek moyang mereka dapatkan. Ini garansinya. Asal kita bangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, asal kita datang ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang sukacita penuh, maka berkat Tuhan akan menyertai. Ini hal-hal yang tidak akan sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, meski di situasi yang sulit, meski di situasi yang penuh ancaman, meski di situasi yang tidak kita paham apa yang akan terjadi lagi kemudian, tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, datanglah dengan sepenuh hati. Datanglah dengan sepenuh hati. Kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Meski kita punya banyak tantangan, meski kita punya banyak persoalan, meski kita punya banyak pergumulan, mau layanilah dengan sepenuh hati. Jangan engkau main-main, karena engkau akan cilaka. Tapi engkau full heart, sepenuh hati melayani meski engkau dalam gejolak persoalan pergumulan. Tuhan mengenal semuanya, Tuhan tahu semuanya itu. Dia tidak akan mungkin membiarkan kita yang sudah mau setia dengan sepenuh hati melayani Dia. Tentu Dia akan turun tangan untuk membela dia. Dan bagaimana cara untuk turun tangan membela kita itu urusan Dia. Tapi yang kita akan melihat pembelahan itu nyata. Ini yang kita harus pahami. Dan kita harus lebih serius lagi untuk melakukannya. Dalam hal ini Tuhan menegaskan tentang aturan bagi kaum Lewi, bahwa jika mereka setia datang di hadiratnya dan sepenuh hati melayani Dia, maka mereka pasti akan menikmati rezeki yang sama atau yang layak mereka terima. Ajaran kepada kita pun sama. Mau datang ke dalam rumah Tuhan, mau melayani Tuhan, lakukanlah dengan serius, lakukanlah dengan sungguh-sungguh.
supaya berkat yang betul-betul berkat turun di dalam kehidupanmu, pribadimu, keluargamu, jemaatmu, dan orang-orang yang dekat denganmu. Itu Tuhan mampu melakukannya. 3. Setiap tindakan yang full heart, yang sepenuh hati kita terhadap Tuhan akan memberi dampak yang positif. Positif yang ketiga yaitu apa? Mendapat kepercayaan. 1 Tawarik 28 ayat 9. Jangan anggap enteng tentang kebiasaan beribadah. Jangan anggap enteng atau jangan remehkan kebiasaan-kebiasaan ketika kita berkebaktian. Sebab itu memiliki nilai luhur di dalam atau di hadapan Tuhan. Kebaktian itu memiliki nilai luhur di depan mata Tuhan. Karena itu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, Raja Daud berpesan kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal, bahwa jika engkau, ini perkataan Daud kepada Salomo, jika engkau, hai anakku Salomo, mau tetap mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah semesta alam untuk memimpin umatnya, yaitu umat Israel, untuk selama-lamanya, maka hai anakku Salomo, engkau harus beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Ini maksudnya dengan full heart. Jangan engkau main-main. Itu kan yang dicatat dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Mau diterima atau dibuang oleh Tuhan, itu ada dalam perilaku kita, ada dalam sikap kita terhadap Dia. Kalau kita bersikap bertindak yang tepat sesuai dengan Tuhan, kita akan menerima untuk selama-lamanya kepercayaan daripada Tuhan. Ini warning dari Daud kepada anaknya Salomo. Kalau engkau mau pimpin bangsa umat pilihan Allah ini sampai selama-lamanya, sampai ke seluruh keturunanmu, engkau harus beribadah baik-baik dengan Dia. Engkau harus beribadah dengan tulus, dengan niat yang suci, artinya sepenuh hati. Dan Dia yang memiliki hati, engkau sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan tahu itu. Dan kalau Dia mendapati engkau sungguh-sungguh, maka tadi engkau untuk selama-lamanya akan memimpin bangsa umat pilihan Allah, bahkan sampai kepada keturunan. Apa bagian kita di sini? Mari kita belajar lebih serius lagi dan sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pertemuan ibadah atau pertemuan-pertemuan kebaktian. Karena jika kita mampu melakukannya, itu tidak akan sia-sia, yaitu serius dan full heart tadi dalam beribadah, dalam berkebaktian. Tuhan yang melihat perbuatan kita dapat atau akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar yang kita tidak tahu sebelumnya. Kan itu kadang saya merasa miris, ada orang sudah di tengah kebaktian atau ibadah masih main sana main sini, gak fokus, gak serius. Bahkan dalam hal berdoa pun mereka tidak serius. Bahkan dalam membaca firman pun mereka tidak serius. Dan lebih-lebih mendengar firman Tuhan, mereka tidak serius. Berpikir, aduh berapa lama jam ini, berapa lama Pak pendeta ini berkhotbah ya, saya ada urusan, sedikit lagi akan urusan. Akhirnya rasa rusuk hatinya tidak tenang lagi. Hati-hati, mungkin selama ini kita belum mendapatkan teguran yang keras, tapi hati-hati, kebenaran firman Tuhan yang menyertai kita, mengikuti untuk menempelak kita, menyadarkan kita. Dan hari ini jika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mulai rubah sikap. Daud bilang, anakku Salomo, kalau engkau mau berhasil, engkau mau sukses itu selama-lamanya, baik-baiklah engkau masuk dalam rumah Tuhan, baik-baiklah engkau beribadah. Jika ini penting, Daud menegur Salomo yang keras, apalagi kita. Jangan tunggu kita ditegur Tuhan,
Masih ada kesempatan kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, melalui hamba-hamba Tuhan yang sharing kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau sudah di dalam rumah Tuhan, engkau sudah dalam kelompok doa, engkau beribadahlah baik-baik, berbaktilah baik-baik. Enggak usah pikir sana pikir sini. Itu akan mempengaruhi engkau dan engkau tidak tenang. Dan itu bisa mencuri kebenaran firman Tuhan atau kesejahteraan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan atau mengikuti ibadah. Hati-hati, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan sepenuh hati, termasuk di dalam engkau datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Karena itu tidak sia-sia. Jika engkau berbuat benar, maka kepercayaan dari Tuhan mungkin lebih daripada apa yang engkau tahu Tuhan sediakan. Dan ingin dimaksudkan di dalam Daud kepada Salomo. Tuhan bisa bangunkan tambah-tambahkan kepercayaan kepadamu kalau engkau setia, engkau beribadah dengan baik-baik. Tuhan bisa tambahkan kepercayaan kepada kita. Apa yang kita lakukan saat ini mungkin Tuhan lebih tambahkan lagi. Apa yang kita ingat saat ini mungkin Tuhan lebih jauh lebih lagi. Oleh karena kita setia beribadah kepadanya dengan full heart. Kasih Tuhan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi kita melakukannya dengan sepenuh hati, termasuk kita beribadah. Ingat itu ya. Ini pesan penting untuk kita. Ini pesan terbaik untuk kita. Di mana orang mulai malas untuk beribadah, di mana orang mulai ogah-ogahan atau mulai main-main dengan ibadah karena merasa tidak menjamin kehidupannya. Hati-hati, biarlah kita tetap. Mungkin dari sekian banyak orang kita cuma 1-2 orang, tapi tetap kita melakukannya. Karena apa? Kita sementara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Nah, saya mau lebih khusus pada 2 hal ini. Poin pertama dan poin kedua. Khusus untuk melayani dan beribadah. Nah, poin pertama, jika kau melayani yang full heart, sepenuh hati, engkau akan menikmati berkat. Dan poin ketiga, jika engkau sepenuh hati mau beribadah, engkau akan ditambahkan kepercayaan dari Tuhan. Nah, khusus untuk hal melayani dan beribadah, hendaklah kita tidak main-main dalam melakukannya. Karena kita sementara melakukan untuk Tuhan, supaya kita tidak menanggung hukumannya. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan begini, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Artinya apa? Kita akan ditolak untuk tidak dapat menerima berkat dan mendapatkan kepercayaan dari Dia. Bukankah itu yang tertulis dalam Wahyu 3:16? Jadi karena engkau suam-suam kuku, itu tadi tidak sepenuh hati, setengah hati. Bahasanya suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Jadi kalau engkau main-main, mending kau sebuang-buang waktu datang ke gereja. Karena engkau berpikir engkau datang menikmati berkat. Salah, engkau malah menerima hukuman dan kutuk. Lebih baik engkau kerjakan aja apa yang engkau pandang baik di luar sana, daripada engkau datang hanya cuma datang setor muka, absen bahwa engkau orang Kristen. Itu salah. Tapi kalau engkau mau datanglah dengan bersikap takut akan Tuhan, sepenuh hati mencari dalam persekutuan ibadah, supaya engkau betul-betul menikmati berkat ini. Mau ikut yang mana? Pilihan ada di dalam Bapak Ibu sendiri kan gitu ya. Yang keempat, setiap tindakan yang full heart, sepenuh hati bersama atau terhadap Tuhan akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Dampak positif yang depan seperti apa? Yaitu bercanda bebas dari hukuman. Roma 14 ayat 23, kemudian 1 Korintus 20 ayat 25. Ini saya sedikit untuk hal-hal yang aplikatif atau praktis yang kita biasa temui di dalam kehidupan kita keseharian. Apa yang maksudnya Roma dan 1 Korintus ini? Bebas dari hukuman, termasuk ketika kita melakukan secara full heart. Tindakan sepenuh hati ini atau full heart ini juga termasuk dalam hal kita menikmati berkat makan minum. Jadi full heart itu kan tadi saya bilang dari awal, full heart ini atau sebenarnya ini diperlukan dalam segala hal, termasuk di dalam hal makan minum, supaya tetap menjadi berkat. Kalau kita ragu tentang sesuatu yang akan kita makan atau yang akan kita minum, maka sesungguhnya atau sebenarnya kita telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan atau kejahatan bahkan itu di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak percaya akan berkat Tuhan atas makanan dan minuman yang diberi kepada kita. Yang kita mau makan masih ragu-ragu. Ini bisa nggak ya saya makan? Ini wajar nggak ya?
Ini haram gak? Aduh, udah pakai haram, gak haram lagi. Udah deh, hati-hati. Tapi dia bilang kalau mau makan, yakinlah makan. Kalau ragu-ragu jangan. Di sini berucapkan full heart. Percaya sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak mengimani secara full heart dalam menikmati sesuatu yang kau makan, yang kau minum, maka benar-benar makanan itu tidak akan menjadi. Kalau kita mengimani secara full heart atau sungguh-sungguh, kalau suatu makanan yang kita makan, kita minum, maka makanan dan minuman itu benar-benar menjadi berkat bagi kita. Tapi kalau kita sudah makan dan kita minum, tapi akhirnya kita ragu, tidak full heart untuk percaya bahwa ini berkat Tuhan, itu tidak jadi berkat. Itu bahkan bisa terbalik menjadi kutuk bagi kita. Bebas dari hukuman. Apa sih maksudnya di sini? Beda hal makanan, tapi kita makan dengan full heart, atau sebaliknya tidak full heart. Apa yang terjadi? Kalau kita full heart dan sepenuh hati percaya bahwa ini berkat Tuhan dan kita menikmatinya dengan lezat, dengan gurih, dengan nikmat, maka Tuhan juga akan menguduskan makanan itu dan minuman itu sehingga menjadi sehat, sehingga tidak mendatangkan wabah penyakit bagi kita, bagi tubuh kita. Roma 14 ayat 23 situ dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Ini hati-hati. Kalau mau makan sesuatu, berdoa, ucap syukur. Makanlah. Kalau udah berdoa, udah ucap syukur atas makanan itu, ragu-ragu, hati-hati. Itu bukan lagi jadi makanan yang berkat dan bisa begitu. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah ini, sepenuh hati, full hati ini sudah relevan dengan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perhatikan kekasih-kasih Tuhan. Bahkan kita berpikir untuk hal makan yang sederhana, minum sederhana pun kita tidak berdoa, tidak mengucap syukur, dan kita tidak percaya sungguh-sungguh ini berkat Tuhan. Aduh ini jangan ada sesuatu dalam ya. Aduh ini boleh nggak saya makan ya? Hati-hati. Kita pikir sederhana, tapi kita sudah apa? Menyepelekan kuasa berkat Tuhan atas makanan minuman yang Dia berikan kepada kita hari itu. Jadi kalau kita mau makan, sudah ada di meja makan, sudah di tangan kita, sudah siap kita lahap menaikkan pengucapan syukur karena sudah dikuduskan melalui doa dan ucapan syukur. Ini maksudnya beriman di sini tentang makanan yang Tuhan beri, maksudnya full heart menerima berkat itu. Tidak ada kata ragu. Didukung di 1 Korintus 10:25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kalau engkau beli sesuatu di pasar, ini hari ini saya mau makan ini, ambil, bawa pulang, masak, makanlah tanpa bertanya-tanya, ini boleh tak, ini enggak. Tapi kalau udah engkau beli, engkau yakin tapi ujung-ujung mau makan, bisa enggak? Hati-hati. Full heart di sini artinya bicara tentang iman yang teguh. Menerima sesuatu, entah dari orang, entah beli dari pasar, anggaplah itu berkat Tuhan. Dan kalau kita sudah anggap sebagai berkat Tuhan, maka jangan ragu, berdoalah, syukurilah itu berkat dari Tuhan. Dan Tuhan yang melihat segala sesuatu, apapun yang dalam makanan itu, Tuhan bisa menguduskannya sehingga entah apapun dalam itu kita makan dalam kekudusan Tuhan, itu menjadi berkat bagi kita. Tapi kalau itu makanan yang baik, itu makanan yang lezat, itu makanan yang baik-baik, tapi kalau kita ragu sebaliknya, keraguan kita, kesetengahan hati kita percaya kepada Dia yang menjadi kutuk. Bukan salah Tuhan, salah kita, karena kita setengah hati percaya kepada Dia yang memberkati kita dalam hal makan minum yang kita akan nikmati. Ya, yang kelima, yang terakhir, kekasih Tuhan. Saya senang berusaha tentang hal ini, yang hal praktis. Supaya ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu kaitannya dengan Tuhan. Full heart lah, sepenuh hatilah melakukan, karena Tuhan melihat isi hati kita. Yang kelima apa? Dampak positif ketika kita membangun, kita melakukan sesuatu yang full heart atau sepenuh hati terhadap Tuhan. Yang kelima yaitu melihat Dia atau melihat Yesus. Yohanes 10 ayat 24 itu firman referensi. Apapun kemilaunya, apapun keagungannya, apapun keindahannya, apapun kecantikannya, apapun keperkasaannya dalam ukuran dunia ini, hai kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Allah,
Tetaplah engkau harus percaya dengan penuh hati bahwa Tuhan Yesus di atas dari semua itu. Amin. Supaya ini memperkokoh iman kita. Mengapa? Karena sekarang jebakan-jebakan Batman dunia ini datang mulai menyerang iman orang percaya. Sehingga orang percaya mulai ragu-ragu tentang Tuhan. Orang percaya akhirnya tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan, tapi mulai silau dengan kilauan harta kekayaan, emas dunia ini. Mulai tergerogoti dengan keagungan, kebesaran, jabatan lain sebagainya. Mulai ternoda dengan keindahan, kemolekan, sesuatu yang vulgar dari dunia ini. Mulai kepincut dengan kecantikan perempuan-perempuan yang iblis tawarkan untuk menjerah iman orang percaya. Mulai kepincut dengan keperkasaan yang kegagahan laki-laki yang dunia tampilkan untuk mempengaruhi kaum Hawa yang percaya kepada Tuhan. Hati-hati, itu semua jebakan dan itu ukuran-ukuran atau nilai-nilai dunia yang coba mempengaruhi anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak sepenuh hati berpegang kepada Tuhan, kita tidak full hati untuk percaya kepada Tuhan, kita akan terlindas untuk semua godaan-godaan itu. Dan kemana kita akhirnya? Murtad meninggalkan Yesus karena sudah terpengaruh dengan semua rayuan-rayuan nikmat dunia yang kamuflase yang ujungnya membuat kebinasaan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Di akhir dunia ini, iblis hadir dengan segala macam cara untuk sedapat mungkin yang mempengaruhi umat percaya, bahkan menghancurkan, membinasakan umat percaya. Hati-hati kita. Kekasih Tuhan. Kita harus tahu. Tetaplah kita harus akui bahwa Yesus di atas segalanya. Yesus lebih dari di atas segalanya. Karena dengan sepenuh hati kita percaya dan bersandar kepadanya, kita akan memiliki dasar hidup yang benar untuk dapat melihat Dia. Ini yang kelimanya, melihat Dia. Yohanes 10:24 menggambarkan kalau kita tidak sepenuh hati, kita tidak akan melihat Dia. Sebab oleh karena ragu-ragu bangsa Israel tidak dapat percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan untuk mereka. Padahal Yesus sudah melakukan banyak atau berbagai mujizat-mujizat yang hebat di hadapan mata mereka. Yohanes 10:24 jawabannya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus atau mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami ini dan hidup dalam kebimbangan ini? Keraguan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Perhatikan, karena tidak sepenuh hati percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang datang, maka mereka tidak bisa percaya atau yakin akan keberadaan Yesus Sang Ilahi Agung itu. Karena tidak full heart menerima Dia, tidak full heart percaya kepada catatan-catatan Taurat yang mereka pegang di tangan. Maka mereka bilang apa? Sampai kapan Yesus engkau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Bukan salah Yesus, salah dirimu sendiri. Engkau tidak mau full heart, engkau tidak mau sepenuh hati percaya kepada Dia yang datang dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan sebagai penyelamatmu. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun jebakannya, apapun manisnya, apapun enaknya, apapun gurihnya, apapun lezatnya dunia ini, tawarnya ini, jangan kita tukarkan iman dengan semuanya itu. Jangan kita tukarkan iman kita dengan apapun di dunia ini. Karena akhirnya benar-benar kita akan mengalami kebutaan rohani sehingga kita tidak dapat melihat Dia, melihat Yesus. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu, dengan full heartmu, maka engkau akan melihat Dia di dalam badai pergumulan sekalipun. Engkau bisa melihat Dia bagaimana Dia menolong engkau lolos atau luput atau keluar dari semua persoalan-persoalan. Hanya dengan engkau mau percaya Dia sungguh-sungguh, itu kuncinya. Kekasih-kekasih Tuhan, akhirnya kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan setengah hati pasti hasilnya tidak memuaskan. Demikian juga dalam membangun hubungan dengan Tuhan, hendaklah kita percaya dengan sepenuh hati kepadanya, beribadah dan melayani Dia dengan segenap hati, dan tidak ragu sedikit pun akan keberadaannya.
pasti kita akan dipercayakan untuk menikmati berkat-berkat-Nya, sekaligus dijauhkan dari hukuman, agar kita dapat melihat Dia dengan jelas. Karena kemurahan-Nya besar bagi setiap orang yang mau sepenuh hati percaya dan mengasihi Yesus. Amin ya. Ini kunci jawaban kita di akhir zaman ini. Dunia makin sulit, dunia makin menakutkan dengan ancaman kematian COVID dan krisis ekonomi. Tapi tetap milikilah imanmu dan lakukanlah ibadahmu, pelayananmu terhadap Tuhan dengan sepenuh hati, dengan full hati, dan engkau akan melihat bagaimana Dia memberkati engkau, Dia melindungi engkau, Dia menyertai engkau, dan Dia membela engkau dalam segala persoalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.